Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvidarti, PKB Perwakilan Provinsi Riau, akan menjelaskan tentang Bina Keluarga Balita atau BKB. Bina Keluarga Balita atau BKB. Bina Keluarga Balita atau BKB adalah suatu wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita, anak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua atau ayah dan ibu dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Tujuan Bina Keluarga Balita, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dan anak melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan kasih sayang dalam keluarga. Tujuan khusus 1. Meningkatkan pengetahuan ibu dan kesadaran ibu dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya proses tumbuh kembang anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial. B. Pelayanan yang tepat dan terpadu yang tersedia bagi anak dalam pemenuhan kebutuhan esensial anak. Misalnya di tempat pelayanan terpadu holistik integratif Posyandu HI atau BKBHI. 2. Meningkatkan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan tumbuh kembang anak secara optimal, antara lain dengan stimulasi mental dengan menggunakan alat permainan edukatif atau APE dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia. Kegiatan BKB memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan program ini dengan program-program pembinaan kesejahteraan balita dan anak lainnya, di antaranya menitik beratkan pada pembinaan orang tua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki balita dan anak, membina dan memantau tumbuh kembang anak dengan menggunakan kartu kembang anak atau KKA, menggunakan alat bantu seperti alat permainan edukatif atau APE, dongeng, nyanyian sebagai stimulasi atau perangsang tumbuh kembang anak, menitik beratkan perlakuan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Tugas kader berdasarkan perannya masing-masing. Kader inti bertugas sebagai penyampai atau penyuluh yang menyampaikan materi kepada orang tua peserta BKB dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan. 2. Kader piket merupakan kader yang bertugas mengasuh anak balita yang kebetulan ikut orang tuanya datang ke penyuluhan. Dalam hal ini diharapkan anak tidak mengganggu orang tua peserta maupun jalannya penyuluhan. Kader bantu merupakan kader yang bertugas membantu tugas kader inti dan kader piket demi kelancaran tugas mereka dan dapat menggantikan tugas apabila kader inti atau kader piket berhalangan hadir. Kegiatan BKB yang dilakukan oleh kader BKB: penyuluhan, bermain alat permainan edukatif atau APE, pencatatan kartu kembang anak atau KKA. Penyuluhan 1. Tujuan agar orang tua mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. 2. Pembahasan mengenai ASI, MPASI, gizi seimbang, prinsip pengasuhan yang benar pada keluarga atau ayah dan ibu, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Inti pertemuan penyuluhan berisikan materi yang menyangkut tumbuh kembang anak balita beserta kegiatan rangsangan atau stimulasi serta alat bantu untuk menunjang kegiatan dari terbentuknya inderaan, berpikir, keterampilan, berbahasa dan berbicara, bertingkah laku sosial dan lain-lain. Bermain alat permainan edukatif atau APE. Alat permain dapat dikatakan edukatif bila memberikan fungsi permainan secara optimal dalam perkembangan anak, sehingga melalui permainan ini anak dapat selalu mengembangkan kemampuan fisik, bahasa, kognitif, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial anak. Alat permainan edukatif yang digunakan oleh BKB dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Alat permainan yang dapat dibuat ibu peserta sendiri, misalnya mainan gantungan, giring-giringan bertali, botol aroma atau rasa, boneka kain, papan raba. 2. Alat permainan yang disediakan program BKB atau kotak bentuk, loto warna, menara gelang ganda, kotak pola, papan pasak, balok ukur, tangga silinder, dan kubus dan kartu kategori. Tujuan: 1. Anak dapat mengenal warna, ukuran, dan bentuk. 2. Anak dapat belajar mengelompokkan. 3. Anak dapat memahami persamaan dan perbedaan. 4. Anak dapat mengenal konsep jumlah dan ukuran. 5. Anak dapat melatih daya ingat, konsentrasi, dan imajinasi. 6. Anak dapat belajar berhitung, menjumlah, dan mengurangi. 7. Menambah perbendaharaan kata. 8. Anak dapat mengenal, menyebut angka dan huruf. Pencatatan kartu kembang anak atau KKA. Fungsi KKA memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemantau dan sebagai alat komunikasi dalam membahas perkembangan anak antara petugas atau kader dengan orang tua atau anggota keluarga balita. 7 aspek yang dipantau dalam KKA: motorik halus, motorik kasar, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, kemampuan untuk menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. Tujuan: pencatatan KKA dilakukan oleh kader BKB bersama orang tua balita untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak. Materi pertemuan kelompok BKB. Pertemuan pertama: perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Pertemuan kedua: memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. 3. Peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertemuan keempat: menjaga kesehatan anak usia dini. Pertemuan kelima: pemenuhan gizi anak usia dini. Pertemuan keenam: pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada anak usia dini. Pertemuan ketujuh: stimulasi rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus. Pertemuan ke-8: stimulasi atau rangsangan perkembangan komunikasi aktif, komunikasi pasif, dan kecerdasan. Pertemuan ke-9: stimulasi rangsangan
perkembangan kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial. Pertemuan ke-10, pengenalan kesehatan reproduksi anak usia dini. Pertemuan ke-11, perlindungan anak. Pertemuan ke-12, menjaga anak dari pengaruh media. Pertemuan ke-13, pembentukan karakter anak usia dini. Demikianlah video saya ini, penjelasan tentang Bina Keluarga Balita atau BKB. Saya ucapkan akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.